Indonesia tanah air merah pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Bimbingan dan Konseling. Yang terhormat Bapak Sunandi Eko Ginanjar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya dan Dasar. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan sedikitnya materi tentang komunikasi lintas budaya. Definisi komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya ataupun sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling memengaruhi satu sama lainnya. Hal ini bisa jadi tahap awal untuk akulturasi, yaitu kebudayaan satu bercampur dengan kebudayaan yang lain sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Selain bahasa, komunikasi lintas budaya berfokus pada atribut sosial, pola pikir, dan budaya dari kelompok-kelompok yang berbeda dari orang-orang. Hal ini juga melibatkan pemahaman yang berbeda, bahasa dan adat istiadat orang-orang di negara lain. Komunikasi lintas budaya berperan dalam ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, studi budaya, linguistik, psikologi, dan ilmu komunikasi. Fungsi komunikasi lintas budaya tersendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsi pribadi, yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi pribadinya itu ada 3 poin. Yang pertama, menyatakan identitas sosial, melepaskan diri atau jalan keluar. Selanjutnya, menyatakan integrasi sosial. Nah, fungsi sosialnya apa? Fungsi sosialnya itu bisa menjadi pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan juga menghibur. Tujuan komunikasi lintas budaya itu seperti apa sih? Nah, ada beberapa tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu lebih peka secara budaya. Selanjutnya, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Selanjutnya, mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. Selanjutnya juga membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri, asumsi-asumsi, nilai-nilai, keselarasan, dan keterbatasannya. Perlunya kita mempelajari komunikasi lintas budaya itu apa sih? Tidak mungkin kan kita mempelajari suatu ilmu itu tidak ada manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Dengan kata lain, adanya komunikasi lintas budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Letak perbedaan antara komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya itu seperti apa sih? Nah, letak perbedaan antara komunikasi antar budaya dan lintas budaya adalah di mana komunikasi lintas budaya merupakan gagasan pokok komunikasi di mana dalam suatu kajian bidang ilmu komunikasi lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar kebudayaan lain. Contohnya seperti apa? Gaya komunikasi orang Indonesia dan Inggris, ya, sangat berbeda kan? Berbahasa Inggrisnya orang Indonesia dan bahasa Inggrisnya orang Inggris asli itu berbeda dalam segi pengucapan dan aksennya pun. Nah,
Sedangkan komunikasi antar budaya merupakan proses tukar pikiran antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang sama. Misalnya komunikasi antar suku Jawa dan suku Sunda. Seperti itu contoh kecilnya. Adapun komunikasi internasional atau international communication, yaitu proses komunikasi antar bangsa dan negara. Komunikasi ini tercermin dalam diplomasi dan propaganda, dan seringkali berhubungan dengan situasi pemerintahan atau seringkali berhubungan dengan situasi interkultural atau antar budaya dengan interaksi atau antar ras. Komunikasi internasional lebih menekankan kepada kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain. Yang menjadi perbedaannya antara komunikasi antar budaya dan komunikasi internasional itu seperti apa sih? Menurut Maleske, komunikasi antar budaya lebih banyak menyoroti realitas sosiologis dan antropologis, sementara komunikasi antar bangsa lebih banyak mengkaji realitas politik. Namun, komunikasi internasional antar bangsa pun masih merupakan bagian dari komunikasi antar budaya. Jadi, antara komunikasi lintas budaya, komunikasi antar budaya, transbudaya, dan komunikasi internasional itu masih saling berkaitan. Dalam mempelajari komunikasi lintas budaya, cara kita berpikir dapat terkondisikan secara kultural ya. Nah, perbedaannya misalnya, budaya-budaya timur lebih melukiskan sesuatu dengan menggunakan visualisasi. Nah, sedangkan budaya-budaya barat cenderung menggunakan konsep-konsep. Nah, maka dari ini kita perlu pemahaman yang lebih untuk memahami komunikasi lintas budaya. Seperti apa sih pemahaman-pemahaman yang harus kita miliki? Yang pertama pemahaman yaitu karakteristik budaya. Oleh karena itu, budaya memberi identitas kepada sekelompok orang. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek budaya yang melibatkan sekelompok orang-orang itu sangat berbeda. Salah satu caranya adalah dengan menelaah kelompok beserta aspek-aspeknya. Yang kedua adalah memahami komunikasi dan bahasanya. Ini terakhir. Sistem komunikasi verbal dan nonverbal membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Terdapat banyak bahasa asing di dunia ini. Sejumlah bangsa memiliki 15 atau lebih bahasa utama. Dalam suatu kelompok bahasa terdapat dialek, aksen, logat, jargon, dan ragam lainnya. Selanjutnya, pemahaman apa yang harus kita terapkan yaitu pakaian dan penampilan. Ini meliputi pakaian dan perhiasan luar, juga dekorasi tubuh yang cenderung berbeda secara kultural. Nah, kita juga harus bisa memahami, karena kita tidak bisa menjadi suatu atau menilai budaya itu dengan selintas pikiran kita tuh sekali lihat, tidak bisa kita, karena kita juga harus menelaah dan meneliti, memahami tentang komunikasi lintas budaya itu seperti apa. Mungkin hanya itu sedikit pemaparan tentang materi komunikasi lintas budaya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.